Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna bertemu dengan adiknya Dampu Awuk dan Sariti di markas pengemis tongkat merah Kalipucang. Dalam perbincangannya, Dampu Awuk dan Sariti tengah menceritakan pengalamannya. Diceritakan juga, setibanya di Laut Selatan, mereka menemukan sejumlah besar mayat-mayat yang ternyata adalah murid-murid dari perguruan Tangkuban Perahu. Dan ketika Sariti menjadi tak tahan melihat puluhan mayat yang berkelimpangan. Kakang, tinggalkan saja tempat ini. Aku tidak tahan, tidak sanggup menyaksikan mayat-mayat itu. Kakang, biarkan saja mayat-mayat ini. Para penduduk sekitar pantai ini tentu akan mengetahui dan menguburkannya dengan cara yang lebih baik dari kita. Mungkin mereka, penduduk pantai sini akan melengkapinya dengan upacara. Ayolah Kakang, kita tinggalkan saja tempat ini. Tunggu dulu Adik Sari. Aku melihat sesuatu. Apa itu? Sariti, yang memang telah dicekam oleh suasana yang menggiriskan, semakin tersentak. Pandangannya menjadi berkunang-kunang melihat sesosok tubuh yang keluar dari dalam pasir pantai. Seorang laki-laki dengan rambut menutupi seluruh bagian wajahnya. Dan pasir basah penuh menutupi seluruh bagian tubuhnya. Laki-laki itu merangkak di antara mayat-mayat yang berserakan di sekitarnya. Merangkak seakan-akan mencari sesuatu. Sesuatu miliknya yang telah hilang. Sambil mulutnya bergumam halus. Mana kau sembunyikannya? Di mana? Kembalikan! Kembalikan! Kembalikan putraku! Pencuri! Pencuri! Aku tahu, kaulah pencurinya. Ya, kaulah pencurinya. Aku tahu. Wanita iblis, kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan. Kembalikan. Oh, kulempar kau dengan batu. Kakang, kita tinggalkan saja tempat ini. Tunggu dulu Adik Sariti. Sepertinya iya, Ayahanda Prabu. Ayahanda Prabu. Ayahanda Prabu, apa yang telah terjadi? Di manakah Adi Sanjaya? Ayahanda Prabu, ini aku Dampu Awu, Ayahanda. Kakang, kau... Laki-laki ini adalah Ayahanda Prabu. Aku mengenalnya. Ini aku Dampu Awu, Ayahanda. Dampu Awu? Iya, aku Dampu Awu, mantu dari Ayahanda. Apakah Ayahanda tidak dapat mengenaliku lagi?
Dampu Awu, mantuku juga hilang dibawa oleh wanita itu. Wanita penculik itu dibawa, diculik. Ayahanda, ini aku Dampu Awuk, Ayahanda. Aku selamat bersama dengan Sariti yang telah menolong kita dari kepungan kelompok Tangkuban Perahu. Di manakah Raden Sanjaya adikku, Ayahanda? Agaknya telah terjadi sesuatu peristiwa yang sangat tragis dan mengguncang perasaannya. Kita harus membawanya dari tempat ini. Oh, iya, Kakang. Tempat ini demikian mencekam. Kita tinggalkan saja segera. Ayahanda, ayolah. Kita tinggalkan tempat ini. Kita mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan beristirahat. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku akan menunggu putraku Sanjaya. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Tidak. Buat saja ia tidak berdaya, Kakang. Saat ini dia bukanlah seorang raja dan juga tidak dalam keadaan normal ingatannya. Baiklah, adik Sariti. Maaf, Ayahanda Prabu. Apakah kau... lepaskan aku dari pengaruh iblismu. Lepaskan. Sewaktu-waktu kita akan kembali kemari untuk menjenguk Raden Sanjaya. Kita akan datang ke pantai ini setiap Ayahanda ingin. Apakah kalian tidak bohong? Kalian akan mengajakku kemari. Tentu, Ayahanda. Tapi sekarang sebaiknya lah kita tinggalkan tempat ini. Angin laut yang bertiup keras tidak baik untuk kesehatan Ayahanda Prabu. Iya. Kau benar. Kita beristirahat dan kemudian sewaktu-waktu kita datang ke tempat ini. Benar, Ayahanda Prabu. Marilah, Ayahanda. Sariti, biarkan aku berkuda bersama-sama dengan Ayahanda Prabu. Berpeganglah kuat-kuat pada kendali ini. Kita akan segera melarikan kuda ini. Kami berhasil menemukan dan membawa Ayahanda Prabu sana. Lalu di manakah sekarang Prabu sana kalian tempatkan? Di markas Tongkat Merah Paku Jajar. Adik Sariti telah memerintahkan anggota Tongkat Merah Paku Jajar untuk merahasiakan keberadaannya serta merawat Ayahanda Prabu dengan sebaik-baiknya. Adi Dampu Awuk, lalu apakah sekarang yang akan kau lakukan, Adi Dampu Awuk? Kembali ke Gua Larang. Tidak ada pilihan lain, Kakang. Lalu Baginda Sana, apakah akan kau biarkan saja berada di Paku Jajar? Tentu saja tidak. Kita akan membawanya kembali ke Gua Larang. Bukankah Baginda Sana adalah masih keponakan dari Eyang Guru Wanayasa? Iya, benar Adi Dampu Awuk. Satu-satunya tempat yang paling tepat adalah Gua Larang. Tapi satu hal yang teramat diinginkan Baginda, yaitu Gunung Bukit sebagai tempat persembunyiannya. Karena di sana tinggal Ayahanda dari Permaisuri. Tapi apakah kau tahu tempat tinggalnya? Tidak, Kakang. Aku tidak tahu. Aku dapat mengantarkannya ke sana jika Ayahanda Prabu telah kembali kesadarannya. Ya. Jadi kalian akan segera mengambil dan membawa Prabu sana ke Gua Larang? Iya. Kukira itu satu-satunya jalan yang terbaik. Iya. Kau benar, Adi Dampu Awuk. Sariti, malam sudah semakin larut. Tidur dan beristirahatlah. Mengapa kalian justru mematung saja di situ? Kakek. Pergilah tidur. Perjalananmu siang tadi cukup melelahkan. Dan kau juga tentu tidak kalah lelahnya siang tadi, kan? Ayo, pergilah tidur. Lanjo telah menyiapkan kamar untuk kalian semuanya. Ayo. Baiklah. Marilah, Kakang. Kita istirahat saja.
Pagi-pagi sekali, Dampu Awuk telah meminta diri pada Ki Parang Pungkur untuk meninggalkan Kali Pucang kembali ke Gua Larang. Ya, aku kira memang sangat tepatlah jika Wanayasa yang merawatnya. Sariti, kau boleh mengantarkan mereka. Kukira orang-orang dari Prabu Sora masih banyak yang tersebar untuk mencari Prabu sana. Berhati-hatilah. Baiklah, Kek. Saya juga akan memberitahukan perjalanan ini pada Paman Lanjo, agar meneruskan berita perjalanan ini pada setiap petugas sandi tongkat merah di seluruh daerah yang kami lalui. Ya. Nah, berangkatlah anak-anak muda. Sampaikan salamku pada gurumu si tua Wanayasa, ya. Akan kami sampaikan, Kek. Ya. Kami berangkat, Kek. Ada apa, Kakang? Kenapa Kakang menghentikan kuda? Adi Dampu Awuk, aku ragu untuk kembali. Aku mempunyai suatu pekerjaan yang cukup penting yang harus kulakukan. Pekerjaan apakah itu, Kakang Saka? Aku... Ya, mungkin... Kakang, kukira sebaiknya kita mengantarkan Prabu sana ke Gua Larang. Baru setelah itu, kami akan membantu Kakang menyelesaikan tugas Kakang. Kakang mempunyai tugas apakah? Eyang Gurukah yang telah memberikan tugas itu? Tidak. Bukan. Ini adalah persoalan pribadiku. Eyang Guru tidak pernah tahu menahu mengenai persoalanku. Kakang, apakah kami boleh mengetahui persoalan Kakang? Kelihatannya persoalan itu cukup berat dan serius. Ya. Aku ingin sekali mengantarkan kalian. Ingin sekali. Tapi... Kau tidak perlu takut dengan gurumu, anak muda. Aku mengerti dengan persoalanmu itu. Aku tahu kerisauan hatimu untuk kembali ke Gua Larang dengan kitab di tanganmu. Kakek Pungkur. Iya, percayalah padaku. Kau berangkatlah dahulu ke Gua Larang, ya. Aku akan menyusulmu ke sana. Aku akan menyelesaikan semua persoalanmu di sana nanti. Sebenarnya apakah persoalan Kakang? Persoalan yang merisaukan Kakang. Kitab itu, Adi Awuk. Aku khawatir guru akan melarang aku mempelajarinya. Sedangkan aku telah jatuh hati pada kitab ini. Pada kitab Jala Sukma. Sekarang ayolah kita lanjutkan perjalanan kita. Bukankah kakek Pungkur akan membantu Kakang jika mendapat kesulitan dari Eyang Guru? Ayo. Baiklah. Setelah menjemput Prabu Sana di Pakujajar, ketiga remaja itu melanjutkan perjalanan mereka menuju Gua Larang. Belum beberapa jauh rombongan itu berderap meninggalkan Pakujajar, Prabu Sana menghentikan kudanya. Ada apa, Ayahanda Prabu? Mengapa Ayahanda menghentikan kuda? Hendak kemanakah kalian bawa aku ini? Ke Gua Larang.
Gua Larang. Oh, tidak. Tidak. Aku tidak mau ke sana. Aku tidak mau ke tempat itu. Oh, aku mau ke pantai selatan. Menunggu anakku kembali. Menunggu dia datang. Kembalikan aku ke sana. Bawa aku ke sana. Gua Larang adalah tempat guru kami Resi Wanayasa, yang merupakan paman dari Ayahanda Prabu. Tidak. Aku tidak akan pergi jauh dari tempatnya. Aku akan kembali menunggu anakku di sana. Bawa aku kembali ke pantai selatan. Ya. Oh, celaka. Kejar Kakang Saka, Sariti. Hiya. Kemudian, ketiga remaja itu mengejar Prabu Sana yang berada dalam keadaan hilang ingatan. Setelah beberapa saat, Aku akan melompat ke atas kuda Sang Prabu dan mencoba menghentikan kudanya yang dipacu menggila seperti itu. Hup! Oh, lepaskan! Biarkan aku kembali ke sana. Lepaskan aku! Tuanku Prabu Sana, dengarlah. Dengar. Kedatangan saya kemari menemui tuanku adalah justru atas perintah darinya, dari wanita itu. Benarkah demikian? Benarkah kau datang dari tengah laut sana atas perintah wanita itu? Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Tuanku pasti sudah mendengarnya. Bagaimana dengan keadaan anakku? Dan apa perintah wanita itu? Huh? Raden Sanjaya putra tuanku berada dalam keadaan baik dan sehat. Suatu saat ia akan kembali lagi pada tuanku. Oh iya. Ya, itu memang janjinya padaku. Itu janjinya padaku. Lalu apa perintahnya? Perintah apa yang akan kau sampaikan padaku? Tuanku diminta untuk menunggunya di Gua Larang. pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna dan Dampu Awu serta Sariti berhasil mengejar Prabu Sana yang tidak mau diajak untuk pergi ke Gua Larang. Sariti yang cerdik dan mengenal keadaan kemudian berupaya memperdaya Prabu Sana dengan caranya. Benarkah kau adalah utusannya? Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Tuanku pasti sudah jelas mendengarnya. Bagaimana keadaan putraku? Dan perintah dari wanita itu? Raden Apa? Sanjaya, putra tuanku, berada dalam keadaan sehat walafiat. Suatu saat ia akan kembali pada tuanku. Iya. Itu memang janjinya padaku. Itu janji wanita itu padaku. Apa perintahnya? Tuanku diminta untuk menantinya di Gua Larang. Iya. Aku akan menanti di sana. Aku akan menanti di sana jika itu memang perintahnya. Mari. Kita segera berangkat. Ayo. Oh, kau cerdik adik Sariti. Terima kasih atas pertolonganmu. Hiya. Sariti berhasil menguasai Prabu Sana dengan kecerdikannya. Dan ketika remaja itu pun kembali melanjutkan perjalanannya mengiringi Prabu Sana ke Gua Larang. Sementara itu beberapa puluh tombak di belakang ketiga remaja itu. Mereka kembali lagi ke Gua Larang. Aku harus tetap mengikutinya hingga Kakang Saka mendapatkan tempat yang tenang untuk mempelajari Aji Jala Sukma. Hiya.
demi hari berlalu. Dan ketika menjelang tengah hari, pada hari ketiga, mereka tiba di gerbang padepokan Gua Larang. Para murid padepokan yang tengah berlatih di halaman berlarian ketika mendengar kawan-kawan mereka memberitahukan tentang kedatangan rombongan tamu. Dan bertepatan dengan tibanya rombongan itu di muka gerbang, telah belasan murid Gua Larang berkerumun menghadangnya. Dan kerumunan itu menjadi semakin ramai ketika salah seorang dari mereka mengenal tamu yang datang mengunjungi padepokannya. Setelah mengetahui siapa tamu yang datang, segera saja kelompok murid-murid dari padepokan Gua Larang mengiringnya menuju bilik Resi Wanayasa. Dan di tempat tersebut, Raden Setakling sedang asik berbincang-bincang dengan gurunya. Ada apakah di luar sana? Mengapa ribut-ribut? Coba kau tengoklah keluar. Baiklah, Yang. Kami berdua datang kembali menghadap Eyang. Salam hormat dari saya, Eyang. Engkaukah itu Sariti? Ya, benar, Eyang. Saya Sariti. Bagaimana kabarnya kakek? Guru baik-baik saja, Eyang. Dan guru menyampaikan salamnya kepada Eyang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam sejuta kesibukannya, masih juga dia itu sempat mengingat aku. Mungkin dalam beberapa hari, guru akan datang kemari menjenguk Eyang. Ya, bagus sekali. Aku pun sudah rindu dengannya. Ayo masuk. Yuk. Bagaimana kabarnya mertuamu, Dampu Awu? Eyang, inilah dia Ayahanda Prabu. Ini diakah? Ini diakah kemenakanku? Sana, mertuamu, Maharaja Galuh. Benar, Ayahanda. Inilah dia Ayahanda Sana. Resi yang arif dan bijaksana itu sesaat terpekur. Mulutnya bergumam halus, mengeluarkan panjatan doa dan ampunan pada sembahannya. Beberapa saat, ruangan kecil itu dicekam oleh kesunyian. Dan beberapa saat kemudian, Resi Wanayasa berhasil menguasai dirinya. Nafasnya terdengar dalam-dalam ditarik. Sana. Apakah kau masih mengenal aku, pamanmu? Mengenalmu? Siapakah kau ini? Aku tidak mengenalmu. Tidak mengenal kalian semua. Aku hanya mengenal wanita itu. Aku mengenal anakku. Anakku Sanjaya. Anakku. Dia telah dibawa oleh wanita itu. Aku akan menunggunya ia kembali. Aku akan menunggu di sini, di Gua Larang. Dia pasti akan datang menemui aku, mencari aku. Ceritakanlah padaku. Apa yang telah terjadi dengan kemenakanku sana? Baiklah, Eyang. Kemudian,
Dampu Awuk mengulang kembali kisah pelariannya, bertemu dengan kelompok Tangkuban Perahu, berpisah dengan Baginda Sana dan Sanjaya, dan kemudian menemukannya kembali di pantai selatan, di antara puluhan mayat-mayat murid dan tokoh-tokoh perguruan Tangkuban Perahu. Agaknya kunci dari semua peristiwa ini ada pada wanita itu. Apakah kalian tidak mengingat ciri-ciri dari wanita itu? Iya. Pada malam itu memang dia menampakkan diri. Tapi tidak ada yang dapat saya utarakan tentang ciri-cirinya. Dia hanya seorang wanita cantik dan aneh. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Dan kepandaiannya dalam hal ilmu lari cepat sangatlah sukar untuk dibayangkan. Iya. Bagaimana jika kemampuannya itu dibandingkan dengan adikmu Anting Wulan? Saya tidak bisa membandingkan. Tidak bisa menilainya, Eyang. Dia menggoda dan mempermainkan kami. Dia selalu ada di hadapan kami. Kami berjalan, dia di hadapan kami. Kami berkuda, dia di hadapan kami. Kami mengerahkan ilmu lari cepat. Dia juga tetap berada di hadapan kami. Satu hal yang sangat mengerikan membayangkan kepandaiannya, yaitu ia mempermainkan kami dengan gerakan yang santai. Langkah-langkahnya seakan-akan melayang, tidak menyentuh bumi. Entah jenis ilmu meringankan tubuh apa itu. Seperti ada kesengajaan darinya, hendak mengajak kami ke suatu tempat. Selatan. Laut Selatan. Apakah kalian menduga bahwa wanita itu adalah penguasa Laut Selatan? Begitukah, Eyang? Aku tidak berani menduga demikian. Tapi bukan mustahil. Dampu Awuk menemukan Baginda dalam keadaan hilang ingatan di tempat itu. Dan masih menyebut-nyebut nama wanita. Wanita. Ya, kita tidak dapat menduganya. Tidak mungkin. Kukira tidak mungkin. Kalian beristirahatlah. Saka, sediakan kamar untuk kemenakanku sana. Dan kau tunggulah sebentar. Masih ada yang ingin kubicarakan dengan. Baik, Eyang. Bagaimana dengan keadaan adikmu Wulan? Apakah kau berhasil bertemu dengannya? Kenapa kau diam saja? Apakah kau telah bertemu dengannya? Iya, Eyang. Lalu di manakah dia sekarang? Dan apa yang telah terjadi dengannya? Apakah kalian telah bertengkar? Ada apakah ini, Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Coba, katakanlah. Ceritakan. Bukankah kau telah menganggap aku ini sebagai orang tuamu sendiri? Baiklah, Eyang. Baiklah. Akan saya ceritakan semuanya. Semuanya. Raden Sakapalwakuna kemudian menjelaskan semua kisahnya, kisah kasihnya, kisah cintanya pada Anting Wulan. Berulang kali Resi Wanayasa menghela nafas, melepas sesak dadanya mendengar cerita dari Raden Sakapalwakuna hingga pada akhirnya. Aku tidak menyangka. Tidak menyangka akan sejauh itu hubunganmu dengan Anting Wulan. Tapi itu semua memang merupakan hak kalian untuk saling menyinta dan juga saling menolak. Aku hanya berharap semoga kalian akan dapat rukun kembali. Entah itu sebagai dua orang sahabat
ataupun sebagai dua orang suami istri. Ya. Semoga Yang Agung penguasa sumber air suci akan memberkahi kalian. Kembalilah sekarang kau ke kamarmu. Nanti malam temui aku di pancuran 9 mata air dewa. Kita akan membicarakan masalah kitab itu. Baik, Yang Guru. Saya permisi. Sakapalwaguna mencoba untuk beristirahat di dalam biliknya. Akan tetapi setelah beberapa saat, rasa gelisah di dalam dadanya seakan-akan membakar seluruh ruangan biliknya. Rasa panas membuatnya tak dapat lagi untuk berdiam lebih lama lagi di dalamnya. Dan kemudian Raden Sakapalwaguna secara diam-diam meninggalkan biliknya menuju 9 mata air dewa. Aku merasakan ada seseorang yang tengah mengintaiku. Siapa itu? Hei, siapakah kau yang bersembunyi di semak-semak sana? Keluarlah! Kaukah itu Kakang Seta? Adi Dampu Awuk? Hei, keluarlah! Jangan membuat aku kehabisan rasa sabar. Keluarlah! Ini aku, Kakang. Anting Wulan. Kau adik Wulan? Iya, ini aku, Kakang. Kenapa? Kau terkejut melihat keadaanku di sini? Adik Wulan. Apakah kau sudah dapat memaafkan aku? Apakah kau datang untuk itu? Hei, bangkit. Bangkitlah pemuda cengeng. Apakah kau sudah lupa dengan semua persyaratan yang kuberikan? Tidak. Tidak, Wulan. Apakah kau benar-benar masih mengharapkan diriku? Aku mengharapkan dirimu, Wulan. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Bagus. Sekarang akan kulihat sampai di mana kepandaian yang sudah kau tingkatkan. Tunggu. Tunggu, adik Wulan. Aku ingin bertanya. Ini kitabmu kah? Kitab Aji Jala Sukma. Yang dahulu pernah kau perlihatkan padaku. Kau berkata apa? Jala Sukma? Iya. Apakah kau berniat hendak merayu aku dengan sebuah kitab sakti? Aku berkata sungguh, Wulan. Bukankah kau memiliki kitab Jala Sukma? Aku menemukan kitab ini di sebuah gua. Kitab tersimpan baik di tempatnya yang tersembunyi. Tidak usah kau berpura-pura dan bersandiwara dengan cerita yang aneh-aneh. Tapi aku bersungguh-sungguh, adik Wulan. Aku datang ingin melihat-lihat keadaan padepokanku. Dan kau tidak perlu menceritakan tentang kehadiranku. Aku tidak akan menceritakannya, Wulan. Nah, hal lain dapat aku lakukan dalam pertemuan ini. Aku akan melihat apakah kau adalah seorang pemuda lemah seperti saat-saat yang lalu. Hup! Nah, bersiaplah Kakang Saka. Baiklah. Hup! Aku tahu. Aku tidak akan berhasil mengalahkanmu, Wulan. Kau terlampau pagi menemuiku. Aku belum siap. Tapi jika kau ingin kembali mencobaku, silakan. Baiklah. Baiklah, adik Wulan.
biasa sekali Aji Jalasukma itu. Suatu saat, jika kelak Kakang Saka berhasil mempelajari baik-baik, ia tentu akan dapat menguasai kekuatan dari Aji Jalasukma. Entah sampai di mana kehebatan dari Aji itu. Dan mudah-mudahan kakek Kaliman tidak marah kepadaku, karena aku telah memberikan kitab itu pada Kakang Saka. Aku akan mencoba melenyapkan panas yang membara di tubuhnya. Baru saja Anting Wulan menyiapkan tenaga sakti Banyu Cakrabuana, dan belum lagi ia menempelkan tangannya untuk menyalurkan kekuatan inti Banyu Cakrabuana yang mempunyai kekuatan dingin. Gadis itu melihat tubuh kakangnya yang semula membara berangsur-angsur telah mulai mereda. Agaknya panas dari kekuatan Aji Jalasukma itu kini lenyap kembali. Akan ku coba memegang tubuhnya. Iya, kekuatan panas itu dengan tiba-tiba saja lenyap. Aneh. Benar-benar satu ilmu yang hebat. Mudah-mudahan saja Kakang Saka akan berhasil menguasainya. Dan ia berhasil memenuhi syarat pertama yang kuajukan. Dia sudah akan membuka matanya. Sebaiknya ku tinggalkan saja tempat ini. Adi Wulan, di manakah aku ini? Di mana Adi Wulan? Rupanya Adi Wulan telah meninggalkan tempat ini. Lalu apakah nanti yang akan kukatakan pada Yang Guru jika ia datang dan menanyakan tentang pohon-pohon yang tumbang ini? 4 pohon tumbang berserakan. Ya, sebaiknya aku bereskan saja tempat ini. Beberapa saat setelah membersihkan ranting dan cabang yang berserakan, Raden Sakapalwaguna segera kembali ke biliknya untuk beristirahat. Tidak terasa lagi, hari sudah menjadi gelap. Berarti aku harus segera kembali ke pancuran 9 mata air dewa. Eyang ingin melihat kitab ini. Mudah-mudahan ia tetap memberikan izin padaku untuk mempelajarinya. Siapa itu? Kakang, bukalah. Ini aku, Sariti. Oh, kau Sariti? Sebentar. Kakang, aku datang membawakanmu makanan, Kakang. Kulihat Kakang sejak siang tadi masuk ke dalam kamar dan tidak pernah keluar lagi. Mungkin Kakang menjadi segan untuk keluar. Karena itu aku bawakan makanan untuk Kakang. Terima kasih Sariti. Terima kasih. Tapi aku harus segera menemui Yang Guru. Tapi Kakang belum makan sejak pagi tadi. Kita tiba di sini siang hari dan Kakang tidak lagi sempat makan. Kakang, makanlah. Biar sesuap 2 suap. Baiklah, mari, masuklah. Aku keluar saja, Kakang. Ini padepokan Kakang. Jika aku berada di sini, tentu akan timbul rekaan dan dugaan macam-macam. Aku pergi, Kakang. Sariti? Ya, ada apa, Kakang? Terima kasih. Aku pergi ya. Gadis itu tentu menyimpan perasaan khusus padaku. Oh, Dewata Agung, tolonglah. Semoga tidak terjadi sesuatu apapun aku dengannya. Saat itu ketika aku baru saja kehilangan Intan Pandini. Saat aku sibuk mencari mayat Intan yang hilang. Belum beberapa bulan yang lalu,
Sariti ini sempat tertarik dan memperhatikan gadis itu hingga jauh ke dalam. Benar-benar lelaki lemah, mata keranjang. Benar semua kata-katamu, Adik Bulan. Benar. Aku memang seorang laki-laki yang lemah, mata keranjang. Memang sepantasnya lah kau memberikan hajaran padaku. Ya. Biarlah aku santap hidangan yang dibawakan oleh Sariti. Setelah menyantap hidangan yang dibawakan oleh Sariti, Raden Sakapalwaguna segera bergegas menuju ke tempat yang telah dijanjikan, 9 mata air dewa. Di mana Yang Guru menunggu? Itu, di pinggir gerumbul hutan kecil yang menghadap ke Bukit Batu Larang, ada api unggun. Pastilah yang tengah menantikan aku di sana. Benar, itu Yang Resi. Dewata Agung, penguasa segala sumber suci. Tolonglah, agar Yang Guru tidak menjadi marah dan kecewa. Aku mempelajari kitab ini. Duduklah di sini dekatku, Saka. Banyak hal yang ingin aku bicarakan padamu. Apakah kau bawa kitab itu? Iya, Yang. Saya membawanya. Apakah aku boleh melihatnya? Silakan, Yang. Ya. Sebuah kitab aji kepandaian yang sangat hebat. Apakah aku boleh melihat dan membuktikan apa yang kau alami jika kau mencoba menerapkan ilmu dari kitab ini? Yang boleh melihatnya. Tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Yang. Lakukanlah. Aku akan melihatnya. Baiklah, Yang. Untuk kesekian kalinya, Raden Sakapalwaguna melakukan kembali semedi khas Aji Jalasukma. Api unggun dalam perapian kecil itu menari-nari, mengibaskan cahaya terang dan temaram berganti-ganti, membuat suasana di pinggiran hutan kecil 9 mata air dewa demikian menyeramkan. Kelihatannya anakku Saka tidak melakukan semedi seperti biasanya. Tidak ada napas yang keluar dari mulut dan hidungnya. Aneh. Agaknya ia sedang menahan napas. Ilmu yang aneh sekali. Akan kulihat apa yang akan terjadi dengan anakku Saka. Dengan sabar, Resi Wanayasa menunggu dan memperhatikan setiap gerak-gerik perubahan yang terjadi pada diri Raden Sakapalwaguna. Dan ketika telah tiba saatnya, awas, ya, jangan coba menyentuh tubuh saya. Aduh. Ilmu apakah ini? Betapa mengerikannya. Tubuh muridku Saka menjadi merah membara. Tubuhnya menjadi semakin merah. Oh, Dewata Agung, aku harus menolongnya. Aku akan mencoba untuk menolongnya. Hei, jangan kau sentuh tubuh anak itu.
Kau, Pungkur, mengapa kau melarang aku untuk menolongnya? Biarkan saja. Anak itu tidak apa-apa. Tapi, lihat dia menjadi pingsan. Biarkan saja. Jangan sentuh dia. Tua gila. Mengapa kau melarangku untuk menolong muridku? Kau memang tidak beda sebagaimana diriku. Penasaran teramat sangat menyaksikan kejadian tadi. Tapi lihatlah itu. Panas membara di tubuhnya kelihatan sudah mulai meredup. Lihatlah, kini keadaannya menjadi normal kembali. Jika saat ini kau ingin menyentuhnya, ayo, silakan. Aku tidak akan menghalangi. Baiklah, akan kulihat. Tidak terjadi sesuatu pun pada tubuhnya. Hawa panas itu hilang dengan begitu saja. Tahukah kau, Wanayasa, mengapa aku melarangmu tadi? Nih, coba lihatlah. Lihat ini telapak tanganku. Kedua telapak tanganku ini, ayo, lihatlah ini. Apa itu? Mengapa kedua telapak tanganmu menjadi hitam seperti itu, Pungkur? Nah, ini akibat pemanjaan dari rasa penasaran seperti yang kau alami tadi. Jadi, itu adalah karena tubuh muridku. Karena ilmu Jala Sukma tadi. Iya, benar. Oh, setan. Dia harus segera melepaskan ilmu itu. Membuang jauh-jauh kitab itu. Aku melarangnya untuk mempelajarinya. Agaknya tidak sia-sia perjalananku kemari. Tidak sia-sia. Aku dapat bertemu dengan orang bodoh sepertimu dan menyelamatkan anak itu. Apa maksudmu, Tua Gila? Wanayasa, biarkan anak itu mempelajari kitab itu. Itu adalah sebuah kitab Mahasakti. Sebuah aji yang sangat dahsyat. Tanah Pasundan kelak akan kehadiran seorang tokoh sakti lagi. Dan tokoh itu lahir kembali dari padepokanmu, dari Gua Larang. Tapi aji itu adalah... lucu. Lucu sekali kau ini, Wanayasa. Kau adalah seorang resi yang dikenal arif oleh seluruh pendekar tanah Pasundan. Tapi sikapmu terhadap muridmu, terhadap persoalan ini benar-benar memalukan. Benar-benar memalukan. Apa yang sebenarnya ingin kau buat? Dengarlah, Wanayasa. Rasanya tidak pantas jika aku bicara banyak padamu. Kau adalah seorang yang mengerti, seorang resi. Akan tetapi, baiklah aku ulangi, ya. Mungkin saat ini, karena terlalu banyak yang kau pelajari, kau jadi keblinger. Dengarlah, Wanayasa. Tidak ada satu ilmu pun yang jahat. Tidak ada satu ilmu yang hitam. Semua ilmu itu sama. Semuanya tidak berbeda. Nah, letak perbedaannya adalah pada diri pemiliknya. Apakah aku harus meneruskan kalimat-kalimat ini? Kalimat-kalimat yang seharusnya menjadi milikmu, milik seorang resi. Ataukah kau sudah tidak mempercayai muridmu lagi? Atau kau memang tidak berhasil membina seorang murid seperti dia? Hingga kau menjadi ketakutan seperti itu? Cukup, Pungkur. Cukup. Agaknya perbawa dari ilmu itu telah membuat aku menjadi lupa segala-galanya. Ya. Kau benar, Pungkur. Ya,
Aku akan biarkan dia memiliki dan mempelajarinya. Jika memang sudah jodoh anak itu, akan dapat menguasai ilmu aneh itu. Ataukah kau merasa cemburu dengan ilmu itu, ha? Kau cemburu karena anak itu memperhatikan Jala Sukma dan bukan kincir metumu, ha? Mungkin dugaanmu itu benar, Pungkur. Iya. Wanayasa, aku mendengar kabar burung. Kabar dari burung-burung yang terbang, yang turun hingga di pundakku, bahwa kau kini telah menguasai kincir metu tingkatan ke-10. Itu apa benar apa? Bagaimana itu, Wanayasa? Kau telah salah terka, Pungkur. Aku ini belum menguasai sepenuhnya ilmu itu. Kau pasti mendustaiku, Wanayasa. Kau harus mempertunjukkan aji itu kepadaku, Wanayasa. Ayo, Wanayasa, tunjukkanlah. Apakah kau memang demikian pelitnya, demikian kikirnya pada sahabat yang telah jauh-jauh datang dari Kalipucang? Agaknya memang tidak ada pilihan lain jika aku berhadapan denganmu, kecuali menuruti apa maumu, tua gila. Begitulah, itu baru namanya sahabat yang baik. Ayolah, Wanayasa. Berhati-hatilah, Pungkur. Hanya dengan tegak berdiri, Resi Wanayasa menyerang Kiparang Pungkur. Tangan kiri menyilang di depan dada, dan tangan kanan dengan 2 jari yang mengacung diputar dan menyerang dengan mengeluarkan angin yang membadai. Hanya seperti inikah kincir metu tingkatan ke-10 yang dijajarkan pada ilmu-ilmu tingkatan tertinggi dunia kependekaran. Jika hanya demikian, akan kucoba menekannya. Baru saja Kiparang Pungkur hendak mencoba menekan Resi Wanayasa, tiba-tiba serangan-serangan dari Resi Wanayasa menjadi semakin menghebat di luar perkiraannya. Tubuh Resi Wanayasa kini cepat berpindah-pindah sambil melontarkan serangan-serangannya yang membadai. Hal mana membuat Kiparang Pungkur menjadi pontang-panting, melompat sana-sini, berusaha menghindari serangan dari Resi Wanayasa. Cukup, Wanayasa, cukup. Cukup. Luar biasa sekali kincir metumu itu, Wanayasa. Seranganmu yang membadai itu cukup hebat, tapi gerak perpindahan kakimu membuat serangan hebatmu itu datang dari segala penjuru. Agaknya jika kau teruskan beberapa jurus lagi, aku sudah jatuh tergeletak di tanah. Hei, asik menonton kau rupanya. Kau sudah sadar, Saka? Coba kau tolong rapikan kembali perapian yang telah berantakan itu. Baik, Eyang. Duduklah lebih dekat lagi, Saka. Hangatnya perapian ini menyelamatkan tubuhmu dari serangan nyamuk-nyamuk malam. Iya, kemari. Berterima kasihlah kau pada Ki Pungkur. Jika tidak karena dia, aku tentu tidak ikhlas dan rela kau mempelajari ilmu Jala Sukma. Jadi yang mengizinkan saya mempelajari ilmu ini. Aku tidak melarangnya.
Aku tidak melarangmu, Saka. Kau tidak usah cemburu, Wanayasa. Kau masih mempunyai banyak murid. Bukankah masih ada Setakeling, Dampu Awuk, dan juga... Kau tidak usah menyebutnya. Iya. Aku tidak berani menjajarkan kincir metuku ini dengan Banyu Cakrabuana. Anting Wulan memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari yang kumiliki saat ini. Begitukah? Aku kira kincir metu tingkatan ke-10 yang kau miliki saat ini tidak akan kalah hebatnya dengan Banyu Cakrabuana. Bagaimana bisa kau tahu itu, Bungkur? Kepandaian Anting Wulan sudah dapat menjajari guruku, Mamang Kuraya, serta Jerangkong Hidup. Lalu apakah kau kira kincir metumu ini akan dapat dengan mudah ditundukkan oleh mereka? Aku kira tidak, Wanayasa. Kelak kau akan membuktikan sendiri kedahsyatan dari ilmumu itu. Ya. Saka, pelajarilah kitab Jala Sukma dengan sebaik-baiknya. Berhati-hatilah. Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Ya, Eyang. Untuk itulah saya mohon petunjuk dari Eyang. Saya mohon pengarahan dari Eyang. Aku tidak mengerti tentang Jala Sukma. Dan lagi kitab itu tidaklah berjodoh denganku. Mana boleh aku turut mempelajarinya? Tidak. Kau pelajarilah sendiri dengan baik-baik. Aku percaya kau adalah muridku yang pandai. Kau akan sanggup. Pasti akan sanggup menguasainya. Ya. Lalu bagaimanakah dengan keadaan yang menimpa saya setiap kali saya melakukan semedi? Berapa kali kau telah melakukannya? Tidak kurang dari 6 kali. Iya. Aku rasa kau tidak salah jalan. Aku kira itu adalah jalan yang memang harus kau lalui. Karena kau tidak merasakan akibat apapun setelah rasa sakit dan rasa panas itu hilang. Bukankah tidak ada gangguan di tubuhmu? Sama sekali tidak, Yang. Nah, jika begitu, kau boleh melanjutkannya. Kau boleh teruskan langkah-langkah berikutnya. Ikutilah petunjuk-petunjuk dalam kitab itu secara hati-hati. Akan saya lakukan, Yang. Nah, jika begitu, aku kira sudah cukup kita berangin-angin malam di sini. Ayolah kita kembali. Tamuku ini yang telah jauh-jauh datang harus kujamu dengan sebaik-baiknya. Rupanya kau masih ingat juga adab dan sopan santun. Pinggiran hutan kecil 9 mata air dewa menjadi sunyi kembali. Perapian kecil telah dipadamkan sebelum rombongan itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Udara di sekitar perapian itu menjadi sempurna kembali. Dingin mencekam, kabut menyelimuti hampir setiap sudut hutan dan sela bebatuan. Dan tiba-tiba di keremangan malam itu, terlihat sesosok tubuh yang ramping mendekati sisa perapian yang masih mengepulkan sisa-sisa asapnya yang tipis, yang bergelut menjadi satu dengan kabut di sekitarnya. Untunglah Ki Bungkur berhasil menyadarkan Eyang Guru, dan Kakang Saka mendapatkan tempat yang baik, tempat yang tepat untuk mempelajari Aji Jala Sukma. Dengan demikian, aku dapat tenang. Aku dapat meninggalkannya di sini. Aku akan kembali sewaktu-waktu untuk melihat dan menjenguk keadaan Kakang Saka. Eyang Guru akan dapat mengawasinya jauh lebih baik dari aku. Ya, aku akan mencari sebuah gua untuk tinggal beberapa waktu di Bukit Batu Larang.
tidak ingin bertemu dengan anak setan itu dan juga gurunya Jerangkong Hidup. Aku akan mencari tempat jauh di pinggir sebelah sana. Mudah-mudahan setan Karmapala tidak merecoki aku lagi. Iya, aku akan memilih gua yang terbaik, yang cukup besar dan nyaman untuk kutinggali dalam waktu yang panjang. Bukit Batu Larang dikenal juga dengan nama Bukit Seribu Gua. Bukit Batu Larang merupakan sekumpulan bukit batu yang luas, cadas dan lembah bebatuan yang tidak ditumbuhi oleh sepucuk pohon pun. Puluhan, bahkan ratusan gua besar dan kecil bertebaran memenuhi setiap bagian dan sudut Bukit Batu Larang. Gua ini cukup nyaman untuk kutempati, panjang dan berkilau. Karena itu, cahaya dari perapian kecil ini tidak menembus hingga jauh keluar gua. Ya, aku dapat beristirahat dengan tenang di sini. Malam sudah larut. Aku akan menunggumu, Kakang Saka. Aku akan menunggumu hingga kau berhasil menguasai kitab Jala Sukma. Kau harus berhasil, Kakang. Harus berhasil. Andaikan kakek datang dan memberikan petunjuk, tentu semuanya akan berjalan dengan lancar. Oh, Dewata aku. Kau berilah petunjuk pada Kakang Saka. Menjelang tengah malam, Anting Wulan yang menjadi kelelahan setelah seharian diliputi oleh ketegangan mengintai kakangnya dan juga dua tokoh sakti, gurunya Resi Wanayasa dan juga Ki Parang Pungkur. Akhirnya ia tak kuasa menahan rasa kantuknya, lalu tertidur pulas. Oh, bocah bodoh, tidak tahu ada. Mengapa kau tidur saja di situ dan tidak bangkit menyambutku? Kakek? Ya, aku kakekmu. Memangnya kenapa? Kenapa kau melongo, ha? Bengong seperti itu. Kakek? Saya tidak menyangka kakek akan datang dengan tiba-tiba ke tempat ini. Ada apa, Kek? Bagaimana? Apakah kau sudah berhasil menguasai sejurus dua jurus dari kitab Jala Sukma? Saya... Ada apa? Kenapa kau menjadi gugup seperti itu, cucu? Maafkan saya, Kek. Maafkan saya. Kenapa kau minta maaf? Aku bertanya tentang kitab itu, tentang Aji Jala Sukma. Apakah kau belum memulainya? Belum mencoba mempelajari kitab itu? Saya belum, Kek. Belum. Kitab itu telah saya berikan pada Kakang Saka. Kitab Jala Sukma kau berikan pada orang lain? Bukankah kau berikan kitab itu untukmu, untuk kau pelajari isinya? Maafkan saya, Kek. Maafkan saya. Kenapa kau memberikan kitab itu pada orang lain? Siapakah orang itu? Sahabatmu kah? Atau kekasihmu? Iya, benar, Kek. Saya memberikan kitab itu pada Kakang Saka, orang yang sangat saya cintai. Lalu di manakah orang itu? Mengapa kau tidak bersamanya, bersama orang yang kau cintai itu? Dia berada di Gua Larang, tengah mempelajari kitab itu. Tapi mengapa kau tidak bersama-samanya? Saya... Apakah dia tidak mencintaimu?
hingga kau pergi menyingkir ke tempat seperti ini? Saya... Tidak, Kek. Dia mencintai saya. Dan saya juga mencintainya. Bagaimana mungkin kalian saling menyinta tapi berpisah seperti ini? Kau mendustaiku, Cucu. Sesungguhnya lah, Kek. Saya mencintainya. Dan ia juga mencintai saya. Benar, dia mencintai saya. Mencintai dengan sepenuh hati. Saya mencintainya, Kek. Dan dia juga mencintai saya dengan sepenuh hati. Saya mencintainya. Aku bermimpi. Rupanya aku bermimpi. Sayang sekali. Seandainya saja kakek benar-benar datang. Ingin sekali aku memohon bantuannya untuk memberikan petunjuk pada Kakang Saka. Wulan, cucuku. Kakek? Kitab itu memang berjodoh baginya. Aku tidak menyalahkanmu. Anak itu akan berhasil menguasainya. Aku rela Jala Sukma, kitab keluarga, kitab utama dari nenek moyangmu, menjadi miliknya, dipelajari olehnya. Kakek. Aku akan mencoba mengawasinya. Kakek. Kakek. Aku telah berteriak. Mudah-mudahan suaraku tidak keluar terlalu jauh dan tidak menjadikan kesulitan bagiku. Kakek Kaliman akan memberikan petunjuk padanya. Berarti tak ada lagi yang aku khawatirkan. Kakang Saka akan dapat menguasai Aji Jalak Sukma dengan sebaik-baiknya. Aku akan mencoba memeriksa daerah sekitar gua persembunyian dengan aji 4 arah pembeda gerakku sebelum tidur. Aku tidak ingin mendapatkan kesulitan dalam tidurku. Malam itu, Anti Wulan dapat tertidur dengan tenang hingga pagi harinya. Aku tidak mungkin berdiam diri, tidak berbuat sesuatu. Aku memang akan menunggu Kakang Saka menyelesaikan seluruh pelajaran dalam Jala Sukma. Tapi tidak dengan berdiam diri. Aku akan berlatih. Tapi tempat ini bukanlah tempat yang baik untukku. Jelangkong Hidup dan juga Raden Karmapala akan menghambat ketenanganku berlatih. Dan jika Eyang Resi sampai berhasil menemukan diriku di sini, itu pun akan menjadi hambatan juga bagiku. Aku akan mencari tempat yang cocok. Ya, tempat yang cocok. Gua bawah tanah. Aku melupakan tempat itu. Iya, entah masih berapa banyak lagi kuratan-kuratan Aji Banyu Cakrabuana yang belum kupelajari di sana. Iya, aku akan ke sana. Akan ku cari si Tunggul kudaku. Sejak kemarin, aku tinggalkan dia di hutan perbatasan Gua Larang. Itu dia di sana. Si Tunggul masih setia menungguku. Tunggu.
Tunggul. Bagus Tunggul. Ayolah, sekarang kita pergi ke Bukit Tengkorak. Hup. Ayo Tunggul, kerahkan kecepatan larimu. Kita harus segera tiba di sana. Hiya. Si Tunggul kuda ajaib yang mengerti akan kehendak tuannya berlari bagaikan hendak berlomba dengan angin. Lari dengan kecepatan yang sukar diikuti oleh pandangan mata. Deru angin seakan-akan hendak memekakan telinga Anting Wulan. Seharian penuh, Anting Wulan memacu si Tunggul. Akhirnya ketika hari menjelang malam, Bagus, Tunggul. Kita telah sampai. Beristirahatlah kau di sini. Aku akan mencari gua bawah tanah itu. Baiklah Tunggul. Mungkin aku akan lama di bawah sana. Jaga dirimu. Aku pergi. Jika aku tidak salah, tempat itu sudah berada tak jauh lagi. Ya, sekitar tempat ini. Ah, itu dia. Semak-semak di samping pohon besar. Gua itu ada di bawahnya. Ini dia lubangnya. Aku akan turun ke bawah sana. Gelap sekali di depan sana. Di bawah lubang sini masih ada cahaya, walaupun sangat suram. Dari atas lubang sana. Ya, aku akan mencari batu api yang banyak terdapat di sekitar sini. Dan di dekat pintu kayu tebal di depanku ada 2 buah obor. Ya, aku akan meletakkan di sana. Ketika dahulu aku berada di tempat ini, aku akan mencari batu api itu dahulu. Itu dia batu apinya. Itu, aku dapat melihat obornya. Setelah berhasil mendapat tahu dengan pasti letak obornya, Anting Wulan segera mengambil dan kemudian menyalakan obor yang memang sejak dahulu berada di tempat tersebut. Cukup jelas sekarang pandanganku. Akan kulihat ke dalam sana. Tempat ini masih saja seperti dahulu. Tidak ada perubahan sedikit pun. Katak dan ikan di kolam itu akan menjadi santapanku selama di sini. Guratan-guratan itu masih jelas terlihat di tempat ini. Aku harus mempelajarinya. Dari manakah aku harus memulainya? Ini semua telah kudapatkan. Ini Banyu Cakrabuana tingkatan kedua. Tingkatan kedua. Oh, rupanya belum seluruh bagian kupelajari. Ini bagian ini pun belum kupelajari. Menurut Sang Dewi, Banyu Cakrabuana terdiri dari 3 tingkatan. Aku telah mempelajari tingkatan pertama di tempat ini. Dan tingkatan kedua sebagian aku dapatkan langsung dari Sang Dewi, penguasa Laut Selatan. Tapi aku tidak melihat tingkatan ketiga di dinding ini. Apakah ada di tempat lain? Tidak ada. Apakah di tempat ini hanya terdapat 2 tingkatan Banyu Cakrabuana? Sudahlah, aku tidak perlu memikirkan tingkatan ketiganya. Tingkatan kedua pun
masih cukup banyak yang harus kupelajari. Aku terlalu cepat mengambil keputusan, menolak persyaratan yang diajukan oleh Sang Dewi. Bagus, Anting Wulan. Kau sudah menguasai dengan baik jurus-jurus itu. Jurus-jurus dari Banyu Cakrabuana tingkatan kedua. Semua itu adalah berkat dari Sang Dewi. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan untuk Sang Dewi. Masih banyak yang harus kau pelajari di sini, Anting Wulan. Masih sangat banyak yang akan kuberikan padamu. Dan juga kau tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku. Aku akan merasa bangga dan bahagia jika kelak setelah berhasil menempa dirimu di tempat ini, kau mau meluluskan permintaanku. Dan aku sangat berharap kau mau meluluskannya. Ya, aku sangat berharap. Apakah itu Sang Dewi? Katakanlah. Tidak perlu, Anting Wulan. Tidak perlu kukatakan sekarang. Kelak kau akan mengetahuinya juga. Teruskanlah latihanmu. Apakah sesungguhnya permintaan dari Sang Dewi? Sungguh-sungguh membuat aku menjadi penasaran. Aku tidak mungkin dapat berlatih dengan tenang jika aku tidak segera diberitahu. Bagaimanakah jika permintaannya itu, syaratnya itu tidak dapat kupenuhi, tidak pantas untuk kupenuhi? Celaka, agaknya aku justru masuk ke dalam perangkapnya. Sungguh jahat dugaanku. Tapi jika itu benar, bagaimana aku dapat meninggalkan tempat ini? Lautan di hadapanku yang menggelora hanyalah beberapa belas tombak, dan selebihnya laut di sekitar pulau ini seakan-akan dilibat dan dipenuhi oleh kabut aneh, kabut tebal yang tidak akan mungkin dapat kutembus. Ya, pastilah itu adalah perangkap untukku. Itu adalah benteng yang dibuatnya agar aku tidak dapat meninggalkan tempat ini. Dewata aku, penguasa segala sumber air suci. Jika Sang Dewi hendak menyusahkan diriku, tolonglah, berilah aku jalan untuk lepas dari tangannya. Aku akan menunggunya. Tidak sampai sore hari, tentu ia akan kembali kemari. Aku akan mendesaknya untuk menjelaskan permintaannya. Aku harus tahu apa maunya. Jadi kau memaksaku, Wulan? Tidak, Sang Dewi. Cuma rasa penasaran yang mengganjal dalam dada saya ini. Jika tidak segera lenyap akan mengganggu latihan saya. Ya, baiklah. Jika kau memang ingin juga mengetahui keinginanku itu. Aku ingin jika satu saat kau telah menguasai Banyu Cakrabuana dan menguasai ilmu-ilmuku yang lain, kau mau untuk melaksanakan satu tugas, yaitu membantu seorang laki-laki muda untuk menjadi seorang manusia utama di tanah ini, di bumi ini, Pasundan, Jawa, Nusantara, bahkan mancanegara. Kau mengabdi padanya, dan kau pun kelak akan menjadi seorang yang dihormati di bumi yang luas ini. Jadi itu kehendak Sang Dewi? Ya, itulah kehendakku, Wulan. Maaf, Sang Dewi, saya tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kau tidak mau memenuhi kehendakku? Dengan sangat menyesal, Tuan Putri. Saya tidak bisa berjanji. Siapakah dia orangnya? Aku belum dapat mengatakannya. Saya tidak bisa berjanji untuk itu.
Saya tidak berani menunggu resiko untuk mengabdi pada seseorang yang tidak saya ketahui sikapnya. Dia adalah seorang satria utama. Dia adalah manusia utama. Apakah kau tidak dapat mempercayai kata-kataku? Pikirkanlah, Anting Wulan. Keberuntungan kelak menyertai dirimu bila bersama-sama berjuang di atas bumi ini. Aku tidak bisa berjanji seperti itu. Aku tidak mau berbuat satu kesalahan dengan janji yang belum jelas kebenaran sikap orang itu. Tidak. Di mana Sang Dewi? Rupanya dia telah meninggalkan tempat ini. Aku harus tinggalkan tempat ini. Harus. Aku tidak mau terperangkap oleh sikap baik Sang Dewi. Aku akan arungi kabut tebal serta gelombang yang mengerikan itu. Apapun yang akan terjadi, akan ku cari sebatang pohon untuk dapat ku arungi. Aku tidak dapat menguasai diri di tengah gelombang dahsyat. Aku tidak sadarkan diri hingga terdampar di pantai, dan eyang kaliman kakekku menolong dan menyatakan bahwa aku telah beberapa hari tak sadarkan diri, diganggu oleh kekuatan dari Sang Dewi. Dan Sang Dewi melepaskan gangguannya karena rasa kasihannya padaku. Belum lagi aku menguasai Banyu Cakrabuana dan juga lain-lain ilmu dari Sang Dewi. Aku telah meninggalkannya. Padahal menurut kakek, satu saat aku pasti akan mengabdi, terlibat dengan laki-laki itu. Laki-laki yang kelak akan menjadi manusia utama di tanah Pasundan. Malam menjadi semakin larut. Tubuhku sudah lelah sekali. Apakah yang telah terjadi? Wah, ini bergerak. Seakan-akan hendak roboh. Celaka. Tempat ini kembali tenang. Guncangan itu mereda. Berbahaya sekali tempat ini. Itu, dinding itu rontok beberapa bagian. Hancur sudah catatan itu sebagian. Di bagian lainnya pun. Sayang sekali. Bagian-bagian itu yang belum rusak. Aku akan mencoba untuk mengingatnya sebelum perlahan-lahan menjadi hancur semuanya. Keserakahanku akan catatan-catatan ini justru dapat menguburku. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Aku akan menghancurkan pintu ini dengan kaca Banyu Cakrabuana. Karena perbuatanku, keadaan menjadi semakin parah. Nah, itu dia lubang untuk keluar. Terima kasih Dewata Agung, penguasa segala sumber air suci. Tanah tempatku berpinjak, berguncang. Habis semuanya.
Gua bawah tanah telah lenyap terkubur tanah dari tebing di sampingnya. Untung saja aku sempat melompat. Gundukan tanah yang membukit itu hancur roboh dan menutupi gua bawah tanah yang semakin tenggelam. Hilang sudah semuanya. Dewata Agung, mudah-mudahan aku masih dapat mengingat semua catatan-catatan tadi. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Apakah Sang Dewi tidak berkenan aku mempelajari semua ilmu di dalamnya? Tapi aku sudah mengingatnya, menghafal semua gerak-gerak gambar itu di dalam kepalaku. Suatu saat, jika Sang Dewi berkenan menemuiku, akan kutanyakan semuanya. Aku akan mencari si Tunggul dan meninggalkan tempat ini. Sebelum melangkah meninggalkan tempat itu, Anting Wulan memperhatikan kembali bekas-bekas kejadian yang sempat mengguncangkan dadanya. Tapi setelah beberapa lama memandang, ia menjadi terpukau kembali. Yang Agung, apakah yang sebenarnya baru terjadi? Sepertinya tidak ada perubahan apa-apa di tempat itu. Dan bukit yang hancur karena gempa dan menutupi gua bawah tanah. Kutinggalkan saja tempat ini. Bukan tidak mungkin itu adalah perbuatan dari Sang Dewi penguasa Laut Selatan. Aku akan tinggalkan tempat ini dan berlatih di Gua Karang, di pantai selatan, tempat dahulu aku tinggal. Mudah-mudahan aku bertemu dengan Sang Dewi dan mau memberi petunjuk padaku. Hiya, hiya, hiya. Kita tinggalkan dulu Anting Wulan yang tengah menuju Gua Karang di pantai selatan. Sekarang marilah kita kembali ikuti kisah Raden Purbaya dan Cempaka. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya berhasil menekan Anting Wulan untuk melepaskan dan menyelesaikan masalahnya dengan Raden Purbaya. Dan setelah kembali bersama-sama dengan Cempaka dan kakeknya, Raden Purbaya segera kembali ke Karangsedana. Beberapa hari kemudian, ada apakah Ayahanda memanggil Ananda? Duduklah, Purbaya anakku. Ada sedikit yang akan Ayahanda bicarakan denganmu. Apakah itu sehubungan dengan adik Paramita? Ya. Salah satu hal di antaranya adalah masalah adikmu, Paramita. Di manakah sekarang gurumu berada? Kakek Mamang Kuraya sedang keluar dari istana. Ada apakah Ayahanda? Urusan-urusan kependekaran. Sampai kapan? Bukankah saat ini saya sudah kembali? Saya tidak pernah meninggalkan istana ini jika tidak dalam keadaan terpaksa. Anakku Purbaya. Sebenarnya sampai di manakah hubunganmu dengan Cempaka? Sebenarnya apa maksud Ayahanda dengan pertanyaan itu? Bagi saya, Kak Cempaka adalah satu-satunya orang terdekat di samping Ayahanda dan almarhum Ibunda. Bagus. Itu bagus. Aku menerima semua alasanmu itu, Purbaya. Aku menerima usulmu untuk melepaskan Cempaka dari ikatan hamba dan mengangkatnya menjadi seorang bangsawan yang terhormat. Dan kemudian mengangkatnya lebih tinggi lagi, yaitu kau anggap sebagaimana keluarga istana. Kau jajarkan dirinya sebagaimana dirimu. Kau panggil dia dengan sebutan kakak. Apakah Ayahanda menjadi kecewa dengan semua itu? Ayahanda tidak rela dan terpaksa mengabulkan keinginan Ananda. Tidak Purbaya anakku.
Aku tidak kecewa jika hanya sampai di situ. Tidak. Aku menyukai anak itu. Secara turun-temurun, keluarganya telah mengabdi di istana ini. Aku menyukainya. Lalu, apakah maksud Ayahanda? Lalu kenapa kau sampai meninggalkan acara pernikahan beberapa waktu yang lalu? Kenapa? Meninggalkan Paramita sendiri di dalam kuil suci itu. Jika masalah hanya berhenti sampai pada diri Paramita, tidak akan terlalu memusingkan aku. Anak itu belum banyak mengerti tentang semuanya itu. Tapi ibundanya menjadi semakin kecewa dengan kejadian itu. Dan kini kau lihat sendiri. 2 hari setelah kedatanganmu kemari, dia tidak juga mau keluar menemui dirimu. Lalu, bagaimanakah dengan pertunangan saya itu, Ayahanda? Kau tanyakan itu? Pertunangan itu tentu saja tidak berubah. Aku sudah menjadi wali saat itu. Sekarang yang menjadi ganjalan dalam diriku adalah sikapmu yang terlalu mementingkan Cempaka daripada Paramita calon istrimu itu. Kau meninggalkan upacara besar dan suci itu hanya karena Cempaka. Ayahanda. Jawablah anakku Purbaya. Sampai di manakah sebenarnya hubunganmu dengan Cempaka? Kau anggap siapakah dia? Hingga kau menyampingkan Paramita dan juga ayahandamu ini dengan merusak acara pesta suci itu. Ayahanda, Kak Cempaka bagi saya adalah sangat berarti. Saya tidak bisa membiarkan Kak Cempaka mendapat celaka sementara saya asik berpesta. Tidak, Ayahanda. Saya akan menjadi seorang yang terkutuk jika membiarkannya dalam bahaya. Budinya tidak terhitung lagi. Dia telah mengambil sikap, menentukan pilihan sikap yang terberat, penuh dengan resiko dan tantangan, hanya untuk mengabdi pada kita yang bukan lagi seorang junjungan. Pengabdiannya selama dalam pelarian terhadap saya dan almarhum ibunda adalah pengabdian seorang hamba yang tanpa pamrih. Karena itu, saya tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Keselamatannya adalah keselamatan saya. Penderitaannya adalah penderitaan saya. Aku mempunyai satu lagi pertanyaan, Purbaya. Aku minta kau dapat menjawab secara tegas. Kau bukan lagi anak-anak, Purbaya. Umurmu 13 tahun. Masa-masa pengembaraan telah membuatmu matang berpikir dan mengambil sikap. Dan juga peran serta dirimu dalam penumpasan dan pengambilan alih istana Karangsedana ini adalah sangat besar. Nah, karena itu, aku ingin kau menjawabnya secara dewasa. Apakah kau mencintai Cempaka? Saya tidak mengerti, Ayahanda. Saya tidak tahu. Hanya satu hal. Saya menghormati Kak Cempaka. Saya menyukai dan akhir-akhir ini saya kerap bermimpi tentang Kak Cempaka. Bermimpi berjalan-jalan bersama dengan Kak Cempaka. Menunggang kuda bersama-sama. Menunggang Raja Wali. Mengembara di suatu tempat yang aneh, indah, dan tidak saya pernah mengerti suasana tempat itu. Ya. Aku mengerti, Purbaya. Aku mengerti. Kau mencintai Cempaka. Saya tidak tahu, Ayahanda. Satu hal yang harus kau ingat, Purbaya. Kau telah kutunangkan dengan Paramita. Dan itu berarti Paramita telah menjadi calon istrimu. Puasailah dirimu. Cukup sudah batas hubunganmu dengan Cempaka. Cempaka cukup kau anggap sebagai kakakmu. Iya, Ayahanda. Nah, kembalilah. Dan pikirkanlah semua kata-kataku. Semua pembicaraan kita tadi. Baik, Ayahanda. Saya permisi.
Mengapa Raden menjadi demikian lengah? Maafkan saya, Raden. Tidak, aku tidak apa-apa, Kak. Aku hanya kurang waspada. Ada apa, Raden? Mengapa Raden bisa sampai demikian lengahnya? Apakah ada persoalan yang mengganggu pikiran Raden? Tidak, aku hanya kurang tidur tadi malam, hingga tingkat kewaspadaanku menjadi lemah. Aku tidak apa-apa. Rasa sakit itu sudah hilang sekarang. Marilah kita berlatih kembali. Ayo, Kak. Kak Cempaka, ada apa? Ayolah kita berlatih kembali. Tidak, Raden. Sebaiknya Raden beristirahat saja. Keadaan Raden saat ini tidak dalam keadaan baik. Kita berlatih besok saja. Baiklah, jika memang Kak Cempaka menghendaki begitu. Kita kembali ke istana. Raden, kembalilah dahulu. Saya akan menyusul nanti. Ada apakah, Kak? Kenapa sikap Kak Cempaka jadi demikian anehnya? Tadi malam saya bermimpi, Raden. Bermimpi? Iya, Raden. Bermimpi tentang burung Garuda yang kerap datang dalam mimpi kita. Akan tetapi kali ini mimpi itu sangat menakutkan. Apakah mimpi Kak Cempaka itu? Saya menunggang Garuda itu, Raden. Menunggang bersama-sama dengan Raden, mengarungi angkasa raya. Akan tetapi tiba-tiba saja datang angin yang sangat kencang yang berusaha hendak melemparkan kita dari punggung Garuda itu. Saya berusaha memegang Raden erat-erat, memeluk tubuh Raden agar tidak lepas dan dilemparkan ke angkasa raya. Akan tetapi tiba-tiba saja angin bergulung-gulung dan berusaha untuk melemparkan kita, berubah menjadi sebuah tangan raksasa yang kemudian mencengkram tangan saya, tubuh saya yang berada di belakang, dan yang tengah memeluk erat tubuh Raden. Kemudian apakah yang terjadi? Ketika tangan raksasa itu mencengkram, seluruh tubuh saya terasa lemah, dan tanpa kuasa lagi, saya melepaskan pelukan tangan saya pada tubuh Raden, dan saat itu juga tubuh saya dicampakkannya ke angkasa raya, melayang-layang. Saya berteriak-teriak hingga akhirnya saya sadarkan diri. Saya terbangun dari tidur saya. Hanya mimpi Kak Cempaka. Itu adalah bunga tidur, mimpi yang tiada maknanya. Sudahlah, Kak, kita kembali ke istana. Jangan pikirkan lagi mimpi itu, mimpi yang tiada makna. Ya, baiklah, kita kembali, Raden. Apakah makna dari mimpi Kak Cempaka? Apakah ada hubungannya dengan pertemuanku dengan Ayahanda pagi tadi? Ayahanda tidak menghendaki hubunganku dengan Kak Cempaka terlalu jauh. Aku tidak bisa meninggalkan Kak Cempaka. Aku tidak bisa berpisah darinya. Aku menyayangi Kak Cempaka. Aku sangat menyayanginya.
Raden Purbaya meninggalkan hutan kecil di pinggir kota Raja Karangsedana sambil sesekali menghibur Cempaka tentang makna dari mimpinya. Akan tetapi, di dalam kepala dan dada Raden Purbaya sendiri bergelut berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi dengan mereka sehubungan dengan mimpi dan sikap ayahandanya.